Siang hari di suatu rumah sederhana di tengah gurun, terlihat ada keluarga bahagia sedang menyiapkan makan siang. Si anak bernama Ned. Pas baru mau doa makan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Waktu pintu dibuka, seketika wajah ayah Ned pucat ketakutan. Ternyata yang datang adalah koboi perampok tersadis di Texas. Dengan santai, ketua koboi perampok bernama Rufus itu lalu duduk di meja makan. Kemudian menodongkan pistolnya ke arah Ned dan ibunya. Dari belakang, salah satu anak buah Rufus yang memiliki tato kalajengking di tangannya memegangi Ned. Sang ayah di situ terus memohon agar keluarganya dilepaskan. Namun tanpa rasa kasihan sedikit pun, Rufus langsung membunuh ayah dan ibu Ned di depan kedua matanya. Melihat ayah ibunya tewas, Ned pun menangis histeris. Kini hanya tinggal Ned. Perlahan-lahan Rufus mengeluarkan pisau, membuat tanda salib di dahi Ned. Kemudian pergi begitu aja, meninggalkan bocah polos itu sendirian bersama mayat kedua orang tuanya. Puluhan tahun berlalu, suatu hari anak buah Rufus bertato kalajengking ingin berdoa ke gereja. Di dalam, dia bertemu seorang koboi sedang duduk di altar. Waktu disapa, sambil tersenyum, koboi itu berkata kalau hari ini dia sangat senang dan bersyukur akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Sudah lama sekali dia pergi berkelana mencari keberadaan pria di hadapannya sekarang. Pria bertato kalajengking. Si koboi lalu menunjukkan luka tanda salib di dahinya. Ternyata koboi tersebut adalah Ned yang kini telah tumbuh dewasa. Sama seperti dulu, tanpa rasa kasihan sedikit pun, Ned langsung menembak anak buah Rufus itu hingga tewas. Di sisi lain, di atas perbukitan, anggota geng Ned bernama Piket sedang mengintai perampok yang baru aja merampok. Jadi Ned ini membuat suatu geng koboi untuk merampok balik para perampok. Ketika komplotan perampok itu mendekat, Piket menembaki mereka satu persatu. Saat tersisa 3 perampok lagi, teman Piket bernama Jim datang membantu hingga tinggal tersisa 1. Perampok tersebut bilang kalau komplotan perampok ini adalah komplotannya Rufus. Siapapun orang yang berani mengganggu, itu sama aja seperti menggali kuburannya sendiri. Mendengar nama Rufus, Piket memutuskan membawa perampok itu ke markas. Malam hari di bar, waktu Ned dan pacarnya yang bernama Mary sedang mesra-mesraan, Piket datang lalu memberitahu kalau dia berhasil menangkap anak buah Rufus di gudang. Ketika bertemu, tanpa basa-basi, Ned langsung bertanya di mana keberadaan Rufus sekarang. Sambil tersenyum, pria itu menjawab saat ini bosnya sedang dipenjara. Tapi besok Rufus sudah pasti bebas dan akan kembali ke markas mereka di kota Redwood. Setelah dapat informasi, Ned pun melepaskannya. Esok hari terlihat anak buah Rufus bernama Trudy sedang berdiri di tengah lintasan kereta api. Tak lama kemudian kereta datang. Waktu masinis keluar, Trudy langsung menembaknya. Para anggota Rufus lain lalu masuk ke dalam gerbong. Di dalam, anak buah Rufus bernama Cherokee berhadapan dengan sheriff muda. Cherokee mengancam akan membunuh seluruh penumpang di kereta ini bila sheriff muda itu tak menurunkan senjata dan membiarkan mereka lewat. Karena cuma sendirian, si sheriff memilih menyerah. Cherokee kemudian menjadikannya sandera untuk bisa masuk ke gerbong tempat Rufus dikurung. Setelah berhasil masuk, bos koboi terkejam di Texas itu pun dibebaskan.
Rufus dan komplotannya kemudian pergi ke markas mereka di kota Redwood. Kota Redwood ini dulunya dibangun oleh Rufus menggunakan uang hasil rampokan. Semenjak Rufus di penjara, dia menyerahkan kepemimpinan kota sementara pada anggotanya yang bernama Willie. Waktu Rufus ke bank untuk mengambil uang hasil rampokan anak buahnya kemarin, staf bank memberitahu kalau anak buah Rufus baru aja dirampok koboi-koboi misterius. Dan sekarang di bank ini sudah tak ada uang sama sekali. Rufus di situ bingung, bagaimana bisa tak ada uang padahal sebelum di penjara dia menyimpan uang $25.000 di sini. Rufus yang sadar ini semua pasti ulah Willie pun bergegas menemuinya. Saat bertemu dengan songong, Willie menjelaskan bahwa seluruh uang Rufus sudah dia habiskan. Bahkan dia juga berencana menjual kota Redwood pada orang kulit putih lalu mengusir orang-orang kulit hitam dari sini. Mendengar rencana pengkhianatan mantan anak buahnya itu, Rufus kesal kemudian menantang Willie by one 1 versus 1 pakai tangan kosong. There you go. Willie kalah. Karena dulu Willie adalah mantan anak buahnya yang paling setia, Rufus memilih tak membunuhnya dan hanya menyuruh pergi dari kota ini. Malam hari di bar, Nat dihampiri seorang sheriff bernama Buzz. Dari kejauhan, rekan-rekan Ned mengawasi mereka mengobrol, tapi tiba-tiba Ned menyiram muka Buzz. Sambil marah-marah, Buzz bilang dia akan membawa dan memeriksa Ned ke kantor sheriff karena diduga telah merampok bank. Keesokan paginya, di jalan, Buzz menyuruh Ned keluar dari kereta kuda. Ternyata penangkapan Ned tadi malam hanya settingan. Sebenarnya semalam tujuan Buzz datang ke bar untuk minta bantuan Ned membunuh Rufus. Ia memilih Ned karena dulu waktu Rufus membunuh orang tua Ned, Buzzlah sheriff yang menangani kasus tersebut. Agar tak melibatkan teman-temannya, Ned pun membuat settingan seperti semalam demi bisa pergi sendirian. Namun saat mereka sedang mengobrol, dari arah hutan semua anggota geng Ned serta satu penjaga bar bernama Kavi datang. Dari semalam karena khawatir mereka mengikuti kereta kuda Buzz. Sebelum Ned menjelaskan, Piket bilang kalau dia sudah dengar semuanya. Apapun alasannya, pokoknya dia mau ikut. Bagaimanapun juga mereka adalah satu kelompok yang harus selalu bekerja bersama-sama. Lebih baik mati berjuang bersama daripada hidup tapi menyaksikan rekannya mati. Melihat tekad kuat itu, Ned akhirnya mengizinkan ikut. Di sisi lain, di kota Redwood, Trudy mengumumkan pada warga kalau kota ini sudah digadaikan Willie pada orang-orang kulit putih. Karena Rufus sedang tak punya uang untuk menebus kota ini, maka mulai sekarang seluruh warga wajib mengumpulkan dan membayar uang sebesar $50.000. Salah satu warga pun keberatan dan menolak perintah Trudy. Rufus yang marah lalu mendekati pria tersebut kemudian menembaknya di depan semua orang. Dengan santai, Rufus berkata dia tak peduli bagaimanapun caranya. Pokoknya dalam waktu 3 hari dari sekarang, uang $50.000 itu harus segera diserahkan atau keluarga mereka akan mati. Sementara itu, di dalam hutan, Willie dihadang geng Ned. Buzz yang tahu Willie adalah wali kota Redwood mencoba menggali informasi tentang Rufus. Willie di situ menasehati agar jangan ke kota Redwood dengan tangan kosong. Karena saat ini Rufus sedang butuh banyak uang untuk menyelamatkan kota, jadi lebih baik salah satu anggota Ned menyamar pura-pura ingin membeli bar untuk mengalihkan perhatian, lalu memberi kode agar yang lain bisa menyusup masuk. Mendengar rencana barusan, Ned mengajak Willie bekerja sama. Malamnya sesuai rencana, Mary pergi ke kota Redwood untuk mengalihkan perhatian. Tapi saat bernegosiasi dengan Rufus, Mary malah keceplosan bilang tentang anak buah Rufus yang dirampok beberapa hari lalu.
Rufus di situ merasa aneh kenapa Mary bisa tahu padahal kabar perampokan komplotannya itu belum tersebar luas. Rufus yang tahu Mary pasti salah satu perampoknya pun terus mendesak dan memancing agar Mary mengakui perbuatannya. Tiba-tiba dari samping Trudy memukul kepala Mary. Esok hari ketika matahari mulai terbenam, Ned khawatir kenapa Mary belum juga kembali. Ia pun memutuskan menyusulnya. Di kota Redwood melihat kedatangan Ned, Trudy berkata dia sudah tahu geng Ned lah yang merampok anak buah Rufus beberapa hari lalu. Jika Ned ingin Mary selamat, maka dia harus mengembalikan seluruh uang Rufus besok ditambah denda $10.000. Trudy tak peduli bagaimana cara Ned dapat uang. Bila sampai besok uang tersebut tak dibawa, maka Mary akan langsung dibunuh. Keesokan paginya, di hutan, geng Ned mulai menyusun rencana. Ned mengatakan hanya ada satu cara untuk mendapatkan uang sebesar itu, yaitu dengan merampok bank. Selama ini, gengnya sudah punya banyak pengalaman merampok, jadi mereka pasti bisa dengan mudah menyelesaikan misi perampokan ini. Ned kemudian memberikan Kavi sebuah bungkusan berisi pakaian wanita. Cewek tomboy itu harus dandan jadi cewek feminim, lalu pergi ke bank bersama Ned pura-pura ingin membuat rekening baru. Setelah persiapan selesai, rencana pun dimulai. Sesampainya di bank, Kavi berhasil masuk tanpa dicurigai. Di dalam, Kavi bilang pada pegawai bank kalau dia mau merampok. Bukannya takut, si pegawai bank malah ketawa nganggep Kavi cuma bercanda. Kavi yang kesal lalu ngeluarin pistolnya. Dari belakang, Ned muncul ngeluarin pistol juga. Awalnya Ned saling adu pistol lawan penjaga bank, tapi penjaga bank kalah mental dan nyerah. Setelah dapat uangnya, waktu ingin pergi, alarm bank berbunyi. Koboi-koboi jalanan pun keluar menembaki Ned. Beruntung piket membackup dan mereka semua akhirnya berhasil kabur. Di hutan, selesai menghitung uang, mereka kaget melihat Willy datang membawa banyak amunisi senjata. Willy di situ mengatakan bahwa tadi dia diam-diam mencurinya dari gudang persembunyian senjata Rufus. Kemudian setelah semua siap, misi penangkapan Rufus dan penyelamatan Mary dimulai. Bas datang seorang diri terlebih dahulu naik kereta kuda kosong pura-pura membawa uangnya. Dari bangunan pusat, Rufus sang koboi terkejam di Texas memantau setiap gerak-gerik Bas. Tak lama kemudian, Cherokee muncul menyambutnya. Waktu para anak buah Rufus lain mendekati kereta kuda, lalu Bas dan Cherokee jalan menjauh, mendadak kereta kuda tersebut meledak. Beberapa anak buah Rufus pun tewas. Bas mengatakan kalau ini hanya gertakan agar Rufus menepati janjinya melepaskan Mary. Dari kejauhan, Ned datang. Kedua bos itu pun saling bertatapan adu mental. Kavi lalu masuk membawa kereta kuda berisi uang perjanjian, sementara Piket menyusup ke atas bangunan. Karena tak ingin uangnya benar-benar diledakkan, Mary pun dilepaskan. Ketika ingin menghampiri Mary, Cherokee menodongkan pistolnya ke arah Ned. Dari belakang, Jim muncul balik menodong Cherokee. Situasi kini jadi sangat tegang. Cherokee kemudian menantang Jim duel 1 versus 1. Namun waktu Jim sedang menghitung mundur, Cherokee curang menembak kepala Jim sebelum hitungan selesai. Melihat rekannya tewas, Piket langsung menembak bom di tumpukan uang puluhan ribu dolar Rufus hingga meledak, hangus terbakar. Dan pertempuran antara dua geng koboi itu pun pecah.
Di tengah baku tembak, Mary mengejar Trudy yang kabur sampai masuk ke suatu bangunan. Setelah bertemu, Trudy menantang Mary by one. Trudy tewas. Di sisi lain, Buzz dan Ned masih berusaha melawan anak buah Rufus lain. Dalam pertempuran itu, bahu Ned tertembak. Beruntung waktu kepala Ned akan ditembak, Buzz mengheadshotnya duluan. Buzz lalu membawa Ned berlindung ke tempat aman. Dari belakang, para anak buah Rufus terus menembaki mereka. Di tengah gempuran tembakan itu, seketika Ned teringat masa lalunya. Masa lalu di saat Rufus membuat tanda salib di dahi Ned setelah membunuh kedua orang tuanya. Amarah Ned pun meledak. Ia nekat keluar kemudian menghabisi seluruh anak buah Rufus sendirian. Sementara itu, Willy berhasil menyusup dan bertemu Rufus. Rufus di situ mengatakan kalau dia menyesal telah membiarkan Willy, si pengkhianat, pergi dari kota ini hidup-hidup. Dengan dingin sebelum Willy bicara, Rufus langsung menembak bom di kantong Willy hingga meledak. Di tempat lain, Pickett dan Kavi masuk ke dalam bar. Waktu sedang mengatur rencana, mendadak Cherokee muncul menembak Pickett. Kavi yang marah melihat kelicikan Cherokee pun menyuruhnya berhenti berbuat licik dan bertarunglah seperti koboi sejati. Cherokee tewas. Kini hanya tinggal tersisa bos terakhir, yaitu Rufus. Ned memilih pergi menemui Rufus sendirian untuk balas dendam. Di dalam sambil menahan amarahnya, Ned bertanya apa Rufus masih ingat bagaimana wajah anak umur 10 tahun yang 20 tahun lalu ayah ibunya Rufus bantai di depan kedua matanya. Namun anehnya, Rufus justru bilang kalau dia iri. Dia iri kenapa ayah Ned sangat baik sedangkan ayahnya jahat. Rufus cerita dulu waktu dia masih kecil, ayahnya selalu menyiksanya habis-habisan. Hingga suatu hari ketika ayah Rufus sedang mabuk dan akan menghajarnya, sang ibu datang berusaha melindungi Rufus kecil. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, ayah Rufus langsung menembak mati sang ibu, lalu kabur membawa semua harta di rumah, meninggalkan Rufus kecil sendirian bersama mayat ibunya. Semenjak kejadian itu, Rufus tumbuh menjadi seorang penjahat kejam penuh dendam seperti sekarang. Bertahun-tahun dia berkelana mencari keberadaan ayah brengsek itu, sampai akhirnya anak buahnya memberitahu jika ayah Rufus telah hidup bahagia di suatu rumah kecil di tengah gurun pasir bersama istri baru dan anak kecil bernama Ned. Alasan kenapa dulu Rufus membiarkan Ned hidup karena ayah mereka sama. Itu berarti Ned adalah adik kecilnya. Jika suatu hari nanti Rufus harus mati, maka dia ingin mati di tangan keluarganya sendiri, yaitu Ned. Mendengar cerita Rufus, Ned tak percaya. Sambil menangis, dia berkali-kali mengatakan kalau Rufus pasti sedang berbohong. Rufus lalu berteriak, jika Ned benar-benar membencinya, maka bunuhlah kakakmu ini sekarang juga.
Rufus tewas di tangan adiknya sendiri. Keesokan harinya, setelah semua berakhir, terlihat Ned, Mary, Buzz, serta Kavi sedang menatap kuburan Jim dan Piket yang telah gugur. Kini, anggota geng Ned hanya tinggal dia berdua dengan Mary. Mereka berempat kemudian berpisah. Kavi kembali ke barnya. Buzz menjadi sheriff penegak keadilan, sementara Ned dan Mary pergi berkelana bersama.